Halo Cancer, apa kabar? Aku harap semua baik-baik aja ya. Kita langsung buka. Ada pesan apa buat Cancer? Cancer. Ada pesan apa untuk Cancer? Terror. Freedom. Grief. Regret. Self-esteem. Freedom, grief, regret, self-esteem. Aku lihat di sini seseorang menyesal. Ini kayaknya bukan energi kalian ya, tapi bisa vice versa ya. Bisa ini kalian, bisa orang tersebut. Seseorang karena powernya, dia punya power, dia punya uang, dia punya segalanya, dia punya kebebasan untuk melakukan apa saja, tapi mereka nggak punya burden mau melakukan apapun, entah itu seperti kayak pergaulan bebas, entah itu seperti kayak pengen mencoba sesuatu sensasi gitu. Akhirnya penyesalan sih ya yang aku lihat di sini. Berduka, penyesalan, kesedihan, karena akhirnya mereka yang tadinya percaya diri banget, karena maaf ya, karena satu kebodohan yang bikin semuanya jadi berantakan gitu ya. Jadi orang ini nggak tahu batasan gitu. Entah ini energi siapa ya, tapi aku ngelihatnya ini kayak regretnya itu mungkin karena bisa satu penyakit yang mereka idap, bisa satu penyakit atau apa ya, di sini bisa kehilangan juga, bisa sakit, bisa kehilangan usahanya, bisnis, atau seseorang yang mereka sayang gitu. Itu yang membuat mereka sangat menyesal, sedih banget ya. Coba kita lihat dari tarot ya. Tarot, what is going on about Cancer? Oke. Kalau aku lihat ini tentang kesehatan ya. Seseorang di sini karena terlalu bebas dengan hubungan, mungkin mereka mengalami kayak penyakit. Ya ini nggak mesti juga penyakit yang mengerikan. Bisa juga mungkin pola makan gitu. Bisa juga karena seks bebas jadi ada penyakit gitu. Jadi kayak orang ini mengurung diri, menyendiri gitu. Ya di sini. Bad health. Oke. Atau bisa seseorang di sini kehilangan berduka banget. Bisa juga tentang perpisahan di sini ya. Mereka melihat kalian nih seperti ini nih, nggak terlalu membutuhkan mereka gitu ya, terlalu independen kalian. Jadi tanpa mereka pun kalian sebenarnya
bisa hidup sih gitu. Orang ini stuck banget karena ngelihat kalian mereka tuh kayak terobsesi banget dengan kehidupan kalian yang sekarang, tapi mereka kayak stuck, terikat dengan keluarga ya, mungkin dengan family, keluarga, atau situasi yang membuat mereka nggak bisa datang ke kalian. Ini kenapa ada Four of Swords di sini sama Five of Swords ya? Five of Swords sama Four of Swords ini apa? Wake up call. Ya, jadi mereka tuh dangerous lifestyle ya, kalau aku bilang berbahaya gitu. Jadi ada wake up call, waktunya untuk ini ya, judgment, sometimes karma gitu. Apa yang mereka lakukan, mereka sekarang merasakan akibatnya gitu ya. Aslinya mereka the Hierophant ya, kalau aku bilang tuh sebenarnya mereka emang harusnya udah berubah gitu. Hierophant ini kayak seorang guru yang bisa mengajarkan sesuatu tentang hidup, tentang kebijaksanaan, tentang wisdom kepada orang lain. Orang ini punya sisi itu, mereka punya jiwa tua, tapi mereka kayak belum mau berubah ya. Jadi alam semesta maksa mereka, jadi dibikin sakit nih. Ada the moon. The moon, sesuatu yang dirahasiakan. Mungkin orang lain nggak tahu tentang sakit mereka, bahkan keluarganya, atau mungkin keluarganya juga ngerti sih. Tapi bisa juga mereka menyembunyikan dari keluarganya tentang penyakitnya. Karena di sini ada death. Death di sini artinya bisa rebirth juga ya, bisa terlahir kembali, atau mereka meninggalkan segala sesuatu yang nggak pantas mereka lakukan dan mereka mengerti saat ini. Six of Wands sama Nine of Pentacle apa? Penyesalan, regret. Mereka menyesal gitu. Nyesalnya pakai banget ya, pakai banget. Mereka berusaha kuat untuk menjalani pilihan mereka gitu. Lihat nih ya, mereka memperhatikan kalian dari jauh nih gitu. Mereka lagi tidak beruntung saat ini. Eight of Swords apa ya? Ya, yang aku lihat ya, mereka ngerti siapa kalian gitu. Jadi selama ini mungkin mereka memilih orang yang salah, memilih jalan yang salah, karena ini King of Wands ini pengusaha. Mungkin mereka investasi di tempat yang salah, atau bisnis dengan partner yang salah, bisa gitu. Jadi mereka mengerti saat ini. Karena berbisnis bersama kalian mungkin mereka ngelihat lebih menarik ya, bisa di sini. Orang ini kayak ngelihat suatu ini loh, peluang gitu. Peluang bisnis. Tuh, mau ngajak bisnis bareng kamu nih. Gak tahu bisnis apa. Seseorang mau datang ke kalian ya. Entah itu teman lama, entah itu ex, pokoknya seseorang dari masa lalu nih. Dia datang mau ngajak kerja sama ya. Alasannya sih komunikasi, atau awalnya terhubung kembali gitu. Ini mau datang nih, rush in gitu ya.
balik. Bisa juga karena ada perceraian atau perpisahan di sini gitu. Ya. Yang aku lihat sih gitu. Tapi ini kalau bisnisnya partneran sama kalian bagus ya. Kalau aku lihat dari segi bisnis. Karena di sini kalian juga emang fondasinya udah kuat sih ya. Kalau kalian ini dalam finansial tuh nggak bergantung sama siapa-siapa, independen gitu. Yang aku lihat sih begitu. Jadi ada orang yang datang, intinya mau ngajak kalian bisnis bareng gitu. Tapi hati-hati juga, orang ini mungkin kurang sehat secara bisa secara finansial atau benar-benar memang nggak sehat dalam secara physically mereka kurang sehat. Jadi harus benar-benar dikomunikasikan. Nggak tahu ini siapa, untuk siapa, tapi pokoknya ini untuk spesifik person ya. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang cocok, ada yang enggak, tapi pokoknya ini yang aku lihat seperti ini gitu ya. Kalau di keuangan orang ini juga mungkin bukan orang susah ya gitu. Cuman dia bermasalah aja. Sesuatu yang disembunyikan. Bisa juga ada yang bercerai urusannya masalah anak yang belum selesai bisa. Coba kita lihat apa saran dari alam semesta buat kalian ya. Alam semesta bilang apa? Rebirth is assured. Tuh kan ada yang mau bertransformasi di sini. Time to collaborate. Jadi ada yang mau ngajak kerja sama. Jadi orang ini menyadari betapa berharganya kalian, worth it selama ini kalian jadi option mungkin. Tapi karena ada satu kesadaran yang mereka lihat tiba-tiba, baru menyadari betapa berharganya kalian dan mungkin menebus kesalahannya mau ngajak bisnis bareng mungkin bisa ya. Ini claim cat spirit ini claim your independent. Mungkin ada yang punya peliharaan kucing. Hobi suka banget sama kucing. Trust in the magic. Alam semesta itu sometimes memberi kalian jalan yang berliku-liku. Pada saat kalian menginginkan sesuatu, hal itu nggak datang. Tapi pada saat kalian tidak menginginkannya lagi, hal itu datang dengan mudah lagi. Seperti itu, ya. Kaset. Ya, jadi orang dari masa lalu itu mungkin baru mengingat-ingat ya tentang kalian. Segala sesuatu yang mungkin mereka memperlakukan kalian dengan tidak baik mungkin. Atau mereka nggak merasa berharga atau nggak pantas gitu sama kalian. Jadi mungkin persepsi mereka salah selama ini, yang berpikir kalian ini mungkin orang yang materialistis atau orang yang hanya berharap dengan uang gitu. Heartbroken. Orang ini benar-benar heartbroken gitu. Grieving, berduka. Jadi saat ini orang ini sedih banget, tapi dengan segala effort maksain datang ke kalian gitu. Jadi mungkin kalau bahasanya mereka hargai perjuangan aku.
Mungkin seperti itu ya. Padahal kalian juga nggak ngerti kondisinya, ngilang gitu aja kemarin itu, mungkin bisa. Atau nggak pernah membicarakannya sama kalian selama ini gitu. Photograph artinya missing you, dia rindu banget sama kalian. Jadi pengen bikin new memory ya. Sering lihat foto kamu, dia rindu, nostalgia gitu ya. Mereka mau bilang apa sama kalian, coba kita lihat ya. Cancer, your person mau bilang apa? I feel you leaving me behind. Mereka merasa kalian udah ninggalin mereka. Sometimes I stay awake thinking about you. Jadi kalau malam mereka anxiety, kayak kehilangan waktu tidurnya hanya untuk mikirin, ingetin kalian aja gitu. I know I was distraction from your pain gitu. Jadi dia tahu yang membuat kalian sakit itu dia gitu. Betapa sakitnya perlakuan mereka kepada kalian. Dia nggak pernah menyadari selama ini karena kalian diam. Iya, oke, gitu. It's time for me to heal now. Toh, orang ini mau ribet, sudah menyadari kesalahannya, dan mungkin mereka berharap minta kesempatan lagi. It's time for me to heal now, gitu. Aku harap bisa membantu. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Bye.